Di tengah luasnya perkebunan kelapa sawit di Indonesia, ada sistem cerdas dan berkelanjutan, yaitu Siska. Sebelumnya perkenalkan, saya David Rizky Padilah dan NPM Akhir 100. Mari kita bahas tuntas mengenai Siska, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit. Di tengah tantangan krisis pangan, perubahan iklim, dan keterbatasan lahan, lahirlah sebuah solusi cerdas, yaitu peternakan terpadu atau pertanian berkelanjutan. Konsep ini bukan sekedar tren, tapi sebuah jawaban atas kebutuhan sistem pertanian yang efisien, produktif, dan berkelanjutan. Peternakan terpadu adalah sistem yang menggabungkan usaha peternakan dengan pertanian atau perikanan dalam suatu sistem. Contohnya Siska, Sistem Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit. Siska adalah sistem yang mengintegrasikan antara perkebunan kelapa sawit dan peternakan sapi potong dalam satu kawasan. Konsepnya sederhana, tapi berdampak besar. Sapi dan sawit saling mendukung dalam satu sistem pertanian yang efisien dan berkelanjutan. Sapi diberi makan dari limbah kebun sawit seperti pelepah, daun, dan pucuk sawit. Area di bawah tanaman sawit juga dapat menjadi padang pengembalan alami. Sapi dapat memakan gulma-gulma yang berada di bawah tanaman sawit. Selain membasmi gulma-gulma yang ada di bawah tanaman sawit, kotoran sapi dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik, baik padat maupun cair. Hal ini mengurangi kebutuhan pupuk kimia dan menjaga kesuburan tanah jangka panjang. Dengan Siska, biaya produksi bisa ditekan. Biaya pakan sapi dapat turun hingga 30-40%. Produktivitas sapi meningkat dikarenakan pakan tersedia sepanjang tahun. Perawatan sawit lebih efisien karena pemupukan alami dan pengendalian gulma oleh sapi. Hasilnya, pendapatan petani meningkat, sapi sehat, sawit subur, dan lingkungan lebih lestari. Sistem ini tidak hanya efisien, tapi juga ramah lingkungan, mengurangi polusi, menekan biaya produksi, dan meningkatkan hasil secara berkelanjutan. Siska bisa diterapkan dalam beberapa pola, seperti yang pertama, pola pengembalaan terkontrol. Sapi dilepas di kebun sawit dengan rotasi blok. Yang kedua, pola kandang berpindah atau mobile paddock. Dan yang ketiga, pola kombinasi dengan pembuatan pakan fermentasi dari sawit. Siska telah dikembangkan di berbagai daerah. Di Sumatera Selatan, lewat program Siska Plus, integrasi didorong oleh kerjasama antara petani dan perusahaan sawit. Di Riau dan Kalimantan, petani plasma dan koperasi mulai memelihara sapi di kebun sendiri, serta beberapa BUMN dan swasta mengadopsi sistem ini untuk program CSR dan berkelanjutan. Bagi petani, sistem Siska membuka peluang usaha baru, antara lain menjual sapi atau bibit sapi, produksi pupuk organik, usaha pakan fermentasi, serta jasa pengelolaan kandang dan rotasi padang. Lebih dari sekedar ternak dan kebun, Siska menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang berdaya dan mandiri. Sistem Siska bukan hanya soal integrasi, tapi juga tentang efisiensi, lingkungan yang lestari, dan kesejahteraan petani. Siska bukan tanpa tantangan, kebutuhan edukasi dan pelatihan petani, pengaturan tata ruang dan jadwal rotasi ternak, infrastruktur air minum, kandang, dan sanitasi sapi. Itu merupakan tantangan bagi sistem Siska. Namun, dengan dukungan pemerintah, perusahaan, dan koperasi petani, tantangan ini bisa diatasi, dan hasilnya akan sangat berdampak bagi lingkungan untuk jangka panjang. Siska adalah jawaban dari kebutuhan peternak yang ekonomis, efisien, dan ekologis. Bukan hanya menghasilkan daging dan minyak sawit, tapi juga menghadirkan masa depan pertanian yang lebih hijau dan mandiri. Inilah masa depan yang kita harapkan. Pangan cukup, lingkungan lestari, dan kesejahteraan petani meningkat. Saya David, mari kita dukung pertanian yang sehat, lestari, dan terhubung. Karena bumi hanya satu, dan masa depan ada di tangan kita. Peternakan terpadu, pertanian berkelanjutan, untuk bumi yang lebih baik.